dengan penguasaan literasi dan numerasi. Tanpa dua atribut tersebut, dongeng apapun oleh siapapun itu mungkin agak-agak sedikit hampa. Nah, kita melihat kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, 88% dari kepala rumah tangga di Indonesia itu nggak memiliki pendidikan S1. 93% dari elektorat yang nyoblos di daerah dan pusat tidak memiliki pendidikan S1. Jadi jangan komplain mengenai kualitas politikus atau pemimpin. Karena mereka nggak datang dari planet Mars. Mereka datang dari diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri ini sangat kental dengan kolam yang sangat kecil. Kolam yang ikannya itu mayoritas tidak berpendidikan S1. Jadi tugas kita atau tanggung jawab kita ke depan adalah untuk menurunkan persentase tersebut dari 88 ke 0, 93% ke 0. Hanya dengan investasi seperti itu, harapan kita untuk tidak mengkritis atau mengkritik siapapun itu akan lebih terrealisasi. Nah, saya di kubu yang sangat percaya bahwasanya kalau di rumah tangga 88% kepala rumah tangganya tidak memiliki pendidikan S1, seorang anak dari rumah tangga tersebut jalan kaki, naik becak, naik ojek, naik kapal, naik bus, naik apapun menuju ke sekolah, anak tersebut akan berhadapan dengan seorang guru yang berhadapan di depan 20 sampai ratusan siswa atau siswi atau mahasiswa. Sedangkan orang tua itu hanya berhadapan di depan 2 atau 3 anak. Dalam batas logika, scalability itu lebih bisa dipertanggungjawabkan di sekolah. Tapi yang harus kita pertanggungjawabkan adalah scalability of brilliance, not stupidity. Yang kita harus skalakan adalah kecerdasan, keterampilan, bukan kebodohan. Harapan kita untuk menskalakan apapun yang kita inginkan adalah di guru. Karena guru itu tugasnya adalah menyuntik 2 atribut utama. Yang pertama, imajinasi, bukan formulasi. Yang kedua, menurut saya, adalah ambisi. Orang itu dimanapun bisa sukses kalau dia diisikan dengan ambisi dan imajinasi. Ada atribut ketiga yang membuahkan kesuksesan dalam konteks apapun. Mau sebagai pemimpin tempat ibadah, pemimpin tempat akademis, sebagai entrepreneur, sebagai politikus, sebagai policy maker, sebagai apapun. Atribut ketiga yang dibutuhkan adalah keberuntungan atau hoki. Kalau nggak hoki, nggak bakal jadi rektor Paramadina. Walaupun dia ambisius dan imajinatif. Kehokian itu bisa dikupas dan ada 2 bagian atau 2 tipe. Yang pertama adalah blind luck, Smart luck. dan yang kedua adalah smart luck. Smart luck ini adalah keberuntungan yang bisa diakuisisi dengan latihan. Butet Owi itu setiap hari mukul 1000 sampai 2000 shuttlecock, dan mereka memastikan dengan latihan memukul 1000 sampai 2000 shuttlecock setiap kali latihan, shuttlecock tersebut terbang di atas net dan jatuh sebelum garis out atau keluar. Nah, hanya dengan latihan kehokian tersebut akan termanifestasi di saat-saat yang sangat menentukan, apakah itu di semifinal atau di final. Tapi itu adalah keberuntungan yang sangat bisa diakuisisi. Enggak hanya dengan sholat, enggak hanya dengan bersembahyang. Nah, ini kalau menurut saya nilai-nilai yang harus ditanamkan ke anak-anak muda depan, mengingat pembentukan otak
itu terjadi 90% sampai kita umur 9 tahun. Peningkatan IQ terjadi sampai kita umur 16. Harapan kita untuk kita semua yang di atas umur 16, otak kita udah gak bakal bisa berkembang lagi. Itu pasti dan empiris dan medis. IQ kita juga udah gak bisa naik. Tapi harapan kita untuk siapapun di atas umur 16 adalah untuk melebarkan wawasan. Ini yang seringkali saya sebut sebagai keterbukaan.